فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Ini masih pembahasan awal-awal atau kitabul jihad. Tayyibal fahum yuriduna tabsyi'ahu wa tanfira minhu. Mereka yaitu para mustasyrikun, para orientalis, orang-orang kafir yang mempelajari Islam untuk mencari aib Islam. Demikian pula para mubasyirin barat yang beliau sebutkan itu, para penginjil dari barat. Mereka ingin memperburuk citra jihad dan agar orang lari dari jihad dengan gambaran-gambaran yang buruk. Cuma masalahnya ada orang dari kita sendiri, yaitu dari kaum muslimin yang membuat buruk juga. Ilmu tidak cukup, kemudian berjihad sesuka hatinya, membunuh kaki tangan kerajaan, membunuh para penjaga keamanan dengan alasan mereka adalah penyembah tauhid dan seterusnya. Bahkan muslimin juga dibunuhi dengan alasan mereka taat kepada tauhid. Demikian pula harta benda dirampas sesuka hatinya dengan alasan ini faid bagi kami. Sering orang-orang pergerakan orang Harokiyun mencuri di plaza-plaza, di pasar-pasar, di kedai-kedai atau di rumah orang dengan membuat alasan ini faid bagi kami, ini harta rampasan perang. Karena yang tidak membaiat mereka itu sering dikafirkan, yang tidak ikut prinsip-prinsip pemimpin thariqah mereka dikafirkan, seperti yang difatwakan oleh Hasan Al-Banna, pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin. Di dalam buku dia mengatakan inilah prinsip-prinsip kami. Yang menerima ini maka dia golongan kami, yang tidak demikian maka dia bukan dari agama kami, dan seterusnya. Kalam yang jelas sekali dia mengkafirkan. Ini adalah sekedar ringkasannya saja. Baik, orang yang dari dalam juga membuat buruk citra jihad itu, padahal jihadnya Nabi tidak seperti itu. Wal haqq, yang benar adalah annahu nasyi'un minal amroini jami'an, bahwasanya perkara ini, dohirnya kali ini kembali ke apa ya, ke jihad kan? Dohirnya berarti Islam. Islam itu tumbuh dari dua perkara sekaligus, tapi tidak berlebihan dan tidak kurang. Memang ada dakwah yang secara damai, ada juga proses penyebaran Islam dengan kekerasan. Ya memang kenyataannya ada kekerasan, yaitu tatkala orang kafirnya tidak mau masuk Islam dan juga tidak mau membayar jizyah. Bumi ini milik Allah dan Rasulnya, maka memang pemerintah yang berdaulat wajib untuk menegakkan jihad. Makanya para fuqaha mengatakan wajib pemerintah Islam itu berjihad minimalnya setahun itu 2 kali. Kita ya sudah bertakwa semampunya, kita bukan pemerintah. Nanti pemerintah yang ditanya Allah, bagaimana tugas kamu dan seterusnya. Kita sekedar rakyat biasa berdakwah, belajar, amar ma'ruf nahi mungkar, menyembah Allah semampunya. Baik, bukan kemampuan kita untuk sampai jihad senjata sementara kita bukan pemerintah. Baik, kita dakwah dengan damai, dengan baik dan seterusnya. Kemudian li'anna dinal islami, karena agama Islam ini qama ala da'wati bil hikmah, bangkit berdiri di atas dakwah dengan al-hikmah. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, maksudnya dakwah dengan hikmah yaitu bil kitabi was sunnah, yaitu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan as-sunnah dan meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan petuah yang baik. Kata Ibnul Qayyim, yaitu maksudnya adalah untuk orang yang suka membantah, untuk orang yang dia sebenarnya cinta kebenaran tetapi dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka diberi mau'izah hasanah, diberi tarzib wa tarhib, diberi penyemangatan, diberi dalil-dalil yang menjanjikan kebaikan dan sekaligus dalil-dalil yang menakut-nakuti dia dari dosa dengan adanya azab di dunia dan azab di akhirat.
kesialan dan kecelakaan di dunia dan siksaan yang pedih di akhirat misalkan. Baik. Dan juga apa? Tentunya wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Yang suka debat, tapi kita lihat ada harapan, maka apa? Maka didebat dengan cara yang baik, dengan adab-adab perdebatan itu. Kemudian, wanada bisalam, yaitu agama Islam menyeru umat manusia dengan perdamaian. Wada'a ilaih, mengajak manusia kepada keselamatan. Fa inna salam mustaqun minal Islam, karena keselamatan adalah pecahan dari Islam. Kalau dalam kitab-kitab yang lain dibalik, al-Islam mustaqun minas salam. Nah, itu lebih sesuai dalam kitab-kitab terdahulu. Islam ini justru pecahan dari salam, bukan salam pecahan dari Islam. Islam lah yang pecahan dari salam. Karena asalnya fi'il biasanya adalah sulasi baru rubai. Jadi dari apa? Salima yaslamu, salaman wasalamatan wasalman, yaitu keselamatan, selamat dari keburukan dan mendapatkan apa yang dicita-citakan, itu salam. Kemudian baru dipecah darinya yang rubai, dari aslama yuslimu islaman. Nah, jadi Islam ini rubai, dia pecahan dari sulasinya itu, yaitu Islam, yaitu al-islamu lillah, yaitu bimakna istislamu lillah, tunduk patuh kepada Allah. Barang siapa tunduk patuh pada Allah, dia akan diberi keselamatan. Baik. Jadi dengan berislam dia akan selamat, dia akan mendapatkan asal dari pecahan lafaz Islam, yaitu salam. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Heraklius dan kepada raja-raja yang lain, aslim taslam, lakukan Islam, yaitu pola rubai, yaitu tunduk patuh berserah diri kepada Allah, menjalankan tauhid, menjauhi kesyirikan dan ahli syirik. Taslam, niscaya engkau selamat, engkau akan mendapatkan akar kata dari Islam. Akarnya adalah dari sulasi, yaitu assalam, niscaya engkau akan selamat. Jadi Islam pecahan dari salam. Barang siapa masuk Islam, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Dan asal dakwah Islamiyah adalah dengan keselamatan. Seperti tatkala Nabi berdakwah ke orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan, orang-orang Taif dan lain-lain. Demikian pula dalam periode Madinah berdakwah dengan salam. Adapun kalau nanti mereka membangkang, sementara Nabi sudah punya pemerintahan Islam, maka masuk ke level berikutnya. Tapi asal dakwah adalah dengan keselamatan dan seterusnya. Wa man tatabba'a nususal Qur'ani was sunnah, barang siapa menelusuri nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, nususal Qur'anil Karim was sunnatil mutahharah, Al-Qur'an yang mulia dan sunnah yang disucikan, allati minha wasayan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li umara'il jaish, yang mana dari Quran was sunnah itulah Nabi memberikan wasiat-wasiat kepada para komandernya, ya komandan pasukan. Wa minha siratuhu sallallahu alaihi wasallam fil ghazawat, termasuk darinya adalah bagaimana biografi Nabi, jalan hidup Nabi di dalam peperangan-peperangan beliau. Tidak berkhianat, tidak melakukan penyiksaan, muslah. Kalau muslah artinya apa ya? Mencincang, dan juga tidak membunuh para wanita, tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh orang yang sudah tua renta, atau para pendeta yang ada di gereja-gereja yang tidak ikut campur dalam peperangan dan seterusnya. Bukan semuanya dibantai. Ya, ini sangat lain dengan cara dakwahnya dan cara berperangnya orang kafir. Semuanya dibantai. Walaupun mereka mengatakan hak asasi manusia, gimana hak asasi manusia sementara mereka membantai semua, seperti Amerika yang bukan hanya menghancurkan pasukan Jepun, tetapi semuanya dibantai lewat bom atom itu. Besar kecil, tua muda, laki perempuan, semuanya dihantam. Setelah itu teriak-teriak hak asasi manusia, menuduh kaum muslimin tidak punya hak asasi manusia. Padahal mereka lah yang tidak punya hak asasi manusia, tidak menghargai hak asasi manusia. Semuanya dibantai tanpa ada belas kasihan. Tahu-tahu mereka yang bergaya sebagai orang yang penuh kasih sayang. Ini penipuan dari orang-orang
kufar Kristen dan yang lainnya itu. Dan seterusnya, cerita terlalu panjang kalau dibahas. Tapi sejarah Nabi menunjukkan itulah rahmat yang sebenarnya, meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Yang diperangi, yang dibunuh hanya pasukan perang yang menentang pasukan Islam. Yang lain-lain yang bukan prajurit tempur tidak dibunuh. Tapi barang siapa tataba'a, yaitu dia menelusuri ini semua, termasuk menelusuri sejarah Nabi. Ini menunjukkan pentingnya kita membaca sirah nabawiyah. Alima annal islama ja'a bil hikmah, dia akan tahu bahwasanya Islam datang dengan hikmah, warahmah, yaitu kasih sayang, wassalam, keselamatan, wal wi'am, kesesuaian, kemesraan, wi'am. Wa annahu ja'a bil islah la bil ifsad, dia datang membawa perbaikan, bukan perusakan, bukan untuk merusak. Iqra qaulahu ta'ala, bacalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama ini. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang ISIS itu, kalau tidak mau masuk Islam disembelih, sambil itu ditampilkan di video-video mereka. Apakah mereka salafiyun? Mereka bukan salafiyun. Salafiyun bukan macam itu. Salafiyun ikut dalil dengan pemahaman salaf, bukan dengan hawa nafsu ISIS, yang mana ISIS itu adalah buatan si IS sendiri. Tayyib. Tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas ar-rusydu, yaitu kelurusan, minal ghayy, daripada kesesatan. Waqra qaulahu ta'ala, baca juga firman Allah Ta'ala, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya semua yang di bumi secara keseluruhan akan masuk Islam, akan beriman. Yaitu Allah mampu saja untuk memaksa jiwa-jiwa itu beriman, karena jiwa di tangan Allah. Allah mampu saja itu. Tetapi Allah tidak melakukan itu, karena Allah ingin orang beriman dengan sukarela, orang kafir juga dengan sukarela. Masing-masing sesuai dengan karakternya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa ingin beriman, sila beriman. Barang siapa ingin kafir, sila kafir. Tetapi masing-masing akan ada balasannya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, maka apakah engkau, wahai Rasulullah, akan memaksa manusia untuk beriman sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman? Baik, Rasul tidak memaksa, cuma yang tidak mau beriman ya ada peraturannya, yaitu membayar jizyah, membayar ufti setahun sekali, dan jizyah pun sangat murah dibandingkan dengan pajak-pajak yang dilakukan oleh para penjajah dulu itu. Pajak-pajak, teks-teks yang sangat memberatkan, menyakitkan, menyusahkan. Baik. Ya, inilah cara Nabi, tidak dengan cara yang dilakukan oleh ISIS ataupun cara orang-orang kafir yang penuh dengan penindasan, tetapi dihiasi dengan hiasan yang indah, yang manis, dan seterusnya. Atau menampakkan keganasan Islam seperti yang dilakukan oleh ISIS, padahal Islam tidak seperti itu. Ajaran Nabi bukan macam itu. Sistem pemaksaan, sistem teror, dan seterusnya. Jadi pengganas. Oh iya. Yang ikut Nabi dengan para sahabat, insya Allah dia tidak akan tertipu oleh orang-orang pengganas-pengganas semacam itu. Walaupun mereka juga membaca buku Imam An-Najdi, membaca tetapi tidak mengikuti cara yang betul. Baik, kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.